Bonjour Sobat Kedai, Lanjut. kembali lagi di Poker Podcast Kedai Prancis. Yeay. Ini adalah episode kedua dari Poker. Saya Adinata sebagai hostnya. Isi avec moi, Kak Clarissa. Applause untuk Kak Clarissa. Lanjut semua. Ini Kak Clarissa ini sepuh saya. Saya ini farmasi angkatan 21, kalau Kak Clarissa angkatan? Aku angkatan 19. Ya. Aku udah siap kerja, tapi belum bisa kerja. Siap. Karena mau lanjut nih. Iya, aku juga udah lulus dari S1 farmasi, sekarang menuju profesi apoteker. Kalau Kak Clarissa berarti udah atau sedang? Aku udah, baru Udah. gak lama ini sumpah. Dari yang bulan berapa ya kemarin? Aku April 30 sih kemarin. April 30, oke. Aku sempat pengen kerja tuh sebenarnya tuh. Tapi STR kami lama baru jadi, sekarang baru dapat. Kalau sekarang kerja aku sisa 3 bulan, gak etis dong kerja kayak gitu. Iya, kayak kurang ajar ya ini. 3 bulan malah habis probation langsung kabur. Iya, nanti track record aku malah Waduh, lah gimana tuh? nggak apa. Kesalahan teknis. Oke, nggak apa. Mungkin itu sedikit background dari Kak Clarissa, tapi kita di sini mau membahas ada satu hal menarik mengenai Kak Clarissa yang ada hubungannya dengan Prancis, yaitu Kak Clarissa ini adalah awardee dari LPDP. LPDP apa itu? Aku ikut yang reguler kemarin. Oh, yang reguler. Batch kedua. Oh, aku kira yang ini, yang kampus France. Aku telat tahunya sih. Aku kan mulai persiapan berkas itu kan April Mei kan, karena aku awalnya pengen daftar kampus dulu biar udah aman ada LOE-nya. Tapi waktu itu aku selesainya itu sekitar April Mei, jadi habis itu baru siap daftar beasiswa. Jadinya ngikut yang batch 2 reguler aja Juni. Jadi aku pikir kalau misalnya aku gagal nih, aku tahun depan baru ikut yang kampus From. Oke, jadi di episode 2 Poker ini kita bakal banyak mengulik soal pengalaman Kak Clarissa sebagai awardee LPDP yang bakal berangkat kira-kira kapan Kak? Rencananya? Mungkin awal September. Yang mungkin awal September tahun 2025 ini akan berangkat langsung ke Prancis ya? Ya, ke Prancis. Oke, mungkin kita mau tahu dulu nih mengapa sih di farmasi dulu deh. Mengapa milih farmasi? Sebenarnya aku farmasi kayak iseng doang sih. Aduh, Aku klise lagi alasannya. Iya, aku Kalau nggak dulu- pilihan kedua, iseng, tahu kecantol. Aku awalnya kan niat jadi dokter ya. Terus aku bingung nih pilihan kedua aku apa. Tapi karena nilai kimia aku dulu tinggi, ya udah aku pilih farmasi. Nah, tapi ternyata aku nggak lolos pilihan pertama waktu itu di SBMPTN. Jadi lolos yang kedua farmasi, ya udah aku coba dulu. Tapi karena udah terlanjur enjoy ya udah aku jalanin sampai sekarang gitu. Oke, kan udah selesai S1, apoteker juga udah selesai. Berarti nextnya kepikiran antara tadi katanya mau kerja atau mau master. Nah, gimana asal mulanya pengen melanjutkan ke master tuh? Aku udah lama pengen sih, soalnya kan aku pengen bener-bener yang detail gitu loh ilmuku. Jadi di sini kan ambil farmasi kan masih kayak general banget. Nah, aku itu tertarik buat fokus di industri. Jadi setelah dijalanin magang dan sebagainya, aku ngerasa kayak memang benar-benar passion aku di industri. Aku suka penelitian, aku pengen punya inovasi dan bahkan aku itu ada mimpi buat bikin brand sendiri kalau misalnya aku udah punya modal nanti. Nah, makanya aku merencanain master, dan karena yang barang-barang kayak gitu itu lebih detail di luar negeri, secara praktiknya, secara pembelajarannya juga, makanya aku milih untuk melanjutin master dulu. Ih, seru nih. Ini bakal jadi kompetitor nih nanti buat brand-brand yang udah ada nih. Enggak kompetitor, aku bisa ngajak kerja sama kok. Berarti kakak nanti arahnya ke kosmetik atau obat? Kalau ini mah, kalau industri mah biasa dua ini nih Iya, yang jadi ada targetnya. ini, iya. Sebenarnya dulu aku
aku itu tertarik ke kosmetik, khususnya buat orang yang kulitnya sensitif gitu kayak aku yang alergian. Itu kan susah banget ya produknya, aku ngerasain sendiri. Nah tapi aku nggak tahu nih ke depannya. Pastinya kalau mau mulai bisnis, mau bikin hal baru itu kan mau lihat pasarnya dulu, takutnya berubah pasar ke depannya. Makanya ya itu tadi aku kuliah lagi, nanti aku bisa juga dari hal-hal yang aku pelajari, aku magang di sana, aku bisa lihat dunia internasional juga, bandingkan dengan Indonesia yang sekarang ini gimana prospek yang bagus ke depannya. Ih, gila, keren motivasinya. Walaupun berangkat dari personalnya tapi ambisius ya jadinya. Hati-hati sih brand-brand yang udah terkenal sekarang. Enggak tuh, Eh, tapi amin, semoga amin, terkabul. amin. Jangan lupa terima saya. Iya pasti, kalau bisa kita bisnis bareng juga. Oh, siap. Saya akan menjadi partner yang baik, Hmm. sepuh. Tapi berarti kakak berarti juga menganggap kalau di luar tuh bakal lebih mendalam gitu ya belajarnya. Iya, karena Perancis sendiri kan ada beberapa negara yang memang tipe negara farmaseutik yang memang fokus di R&D ya, research and development, inovasi dan sebagainya. Itu Perancis tuh salah satunya, dan memang banyak kan industri di sana yang terkenal kayak Servier, terus ada apa lagi ya, satu lagi Sanofi, nah masih banyak lagi ada di situ. Wah ini berarti udah memang meninting Prancis ya karena memang eh, studi yang di Prancis ini memang sangat mendalam untuk kosmetik ya. Iya, dan aku nemu program yang cocok. Nah tapi memang di Prancis memang kayak diversifikasi ini ya sih dari farmasinya tuh besar ya. Mhm. Kalau saya kemarin ditawarin tuh untuk mikrobiologi. Ah, Ya jadi dia farmakologi tapi lebih ke arah reformulasi untuk mikrobiologinya. Bagaimana cara antibiotik itu bisa lebih efektif. Ini menarik banget sih untuk ditelusuri lebih lanjut, terutama kalau kita mau lanjut untuk master. iya benar. Nah kalau boleh tahu kakak di LPDP ke univ mana ya? Aku awalnya itu milih 3 kampus karena untuk reguler kan tanpa LOA memang harus 3 kampus ya. Yang aku cerita awalnya ini aku nyari LOA dulu itu tuh Nah nggak berarti selesai ekspektasi. potong dulu lah, potong dulu lah. Berarti ini boleh nih udah mulai cerita soal alur pendaftaran dari LPDP-nya. Iya. Boleh tuh dari awal. Kayak ini dari periode apa kakak mulai pendaftarannya atau Aku cari-cari infonya? aku nyari infonya udah lama sih. Wow. Soalnya aku kan juga tahu LPDP ini dari dosenku yang katanya mau kuliah S3 lagi. Jadi waktu itu aku lagi lomba PKM itu, penelitian itu kan cukup panjang kan, sering bimbingan sama dosenku. Kebetulan dia itu memang lagi persiapan kuliah juga. Nah aku nanya-nanya dia tentang beasiswa, ada apa aja yang bisa aku ikut. Nah jadi waktu itu ya aku mulai konsul-konsul lah, nyari tahu siapa-siapa aja yang pengalaman LPDP. Contohnya kan ada Pak Peri yang di podcast sebelumnya nih ya. Oh iya, Beliau Pak juga Peri Rahmadi ya. ya beliau juga LPDP, aku juga konsul ke beliau. Nah habis itu udah cukup nih informasi yang aku dapat yang dari sumber internet dan sebagainya juga, ya mulailah aku siapkan. Itu aku start dari IELTS dulu sih karena bahasa tuh penting banget ya. Itu kayak kunci untuk masuk ke suatu beasiswa karena persyaratannya selalu ada itu. Jadi aku siapkan bahasa itu sekitar ini 2025 kan ya. Iya. Aku ikut yang 2024 kemarin, berarti 2023 aku udah tes bahasa. Jauh ya persiapannya. Berarti aku mulai persiapan semuanya itu dari belajar bahasa sejak 2022 akhir. Oh gosh. Ay Dios mio. 2022 akhir Iya. realisasinya di 2025. Berarti teman-teman yang memang ambis ya. Memang dari jauh ini persiapannya dan jadi gitu loh. Buktinya Kak Clarissa juga bakal berangkat nanti. Iya. Persiapannya tuh memang harus step by step juga biar nggak stres sih kejar-kejaran, soalnya kalau kita enjoy nyiapkannya, jadi kayak yang kita siapkan itu lebih bisa dicek ulang lagi, habis itu juga lebih teliti ya gitu deh. Oke, next aku mau nanya. Yang lebih sulit dokumennya atau persiapan bahasanya? Karena basic aku kemarin Inggris udah ada. Aku dulu kan SMP sempat di kelas bilingual tuh ya. Oh. Jadi dan aku punya keluarga yang memang English speakers, makanya
aku lebih ke dalamin lagi aja Inggrisku, lebih ke belajar taktik untuk mengerjakan IELTS, jadi nggak terlalu stressful sih waktu itu. Oke, berarti nah tapi kan info menarik nih, Kak Clarissa nih juga les di kedai Perancis kan untuk Iya, persiapan iya. bahasa Perancisnya. Nah, berarti kan di sini ada transisi nih dari saya anggap Kak Clarissa udah mahir di bahasa Inggris, dan next Kakak belajar udah lagi bahasa Perancis. Itu dari nol ya, Kak? Atau Iya, gimana? iya banget, dari nol. Itu Kakak pas diterima di kampusnya atau dari sebelumnya juga udah belajar Perancis? Aku dari kemarin berarti start basic kelasnya itu sekitaran April, Mei, Juni tahun lalu. Oke. Jadi benar-benar sebelum aku apply waktu LPDP buka. Itu membantu kan untuk LPDP-nya, atau itu persiapan Kakak, atau itu tuh bakal membantu pas seleksi dari LPDP? Itu membantu banget sih, soalnya kan yang namanya beasiswa pasti ngeliatnya yang mana yang paling relate dan paling siap. Jadi juga membantu banget, terutama waktu kita wawancara nih, nanti kan ditanya-tanya ya. Kalau kalau kena interviewer yang kebetulan suka iseng kan, misalnya nanya, bisa nggak nih bahasa Prancis, coba deh. Nah kalau kamu bisa kan pasti aman dong. Kalau aku waktu itu pengalaman pas di interview, aku kan numpang interview di kedai Prancis nih kan. Nah jadi pas itu udah dilihat tuh sama interviewnya, kamu lagi di mana? Aku bilang aku lagi di kedai Prancis. Oh udah belajar bahasa ya? Iya udah. Jadi dari itu tuh kayak aura-aura pas wawancaranya tuh udah positif gitu. Oke, jadi for your information juga, dari kedai Perancis juga sebagai pusat bahasa Perancis, salah satunya yang ada di Pontianak, itu kami juga memfasilitasi teman-teman yang ingin mengambil program yang ada di Perancis. Nah, di sini kan LPDP, selain LPDP juga ada Campus France juga. Beberapa teman saya yang volunteer yang ada di kedai Perancis itu juga kemarin berangkat di program Erasmus. Itu ada 4 orang, itu juga persiapannya di kedai Perancis. Tepuk tangan untuk teman-teman saya itu. Banyak banget memang kesempatan ke Prancis, banyak beasiswanya, ada France Excellence lagi tuh kan. Itu yang memang dari sana ya? Oh iya, Uh, bisa konsultasi di sini juga kan kalau mau nyari beasiswa. iya tentu. Soalnya konsultan yang ada di kedai Perancis ini juga salah satunya direktur kami itu Monsieur Hari, itu juga seorang awardee LPDP. Dia awardee LPDP untuk S3 di Université de Poitiers. Pembimbing saya. Iya, jadi saya kayak diayomi gitu untuk coba diambil untuk ke Perancis. Soalnya kesempatannya udah besar. Iya. Ada apa ya? Udah ada linknya gitu. Sayang kalau nggak digunakan. Iya sayang banget. Iya, apalagi yang mahasiswa Untan. Sayang banget kalau nggak dipakai. Oke, mungkin next mau nanya lagi nih. Jadi kan tadi di mata reviewer juga bahasa Prancis itu jadi apa ya? Jadi positif, nilai plus ya, nilai plus untuk reviewer. Boleh ceritakan nggak sih pengalaman belajar bahasa Prancisnya yang les di kedai? Dari pengalamanku sih nyaman banget ya kelasnya, suasananya, terus pengajarnya juga enak. Apalagi pas basic class itu ritmenya itu pas banget, ramah juga. Pas kita nanya-nanya mau di luar kelas itu juga dilayani dengan baik gitu. Terus belum lagi ini kelas di kedai Prancis itu juga tergolong terjangkau loh dibanding kelas-kelas lainnya. Dari yang aku survei, dan juga kita ini kan kelasnya offline ya. Itu kalau misalnya kita berhalangan benar-benar nggak bisa datang nih, biasanya meminta online juga dibolehkan, cuman ya aku sarankan memang fokus aja di offline soalnya lebih masuk juga. Kalau kesan kakak struggle-nya apa sih pas pertama? Prancis. Iya, bahasa Prancis. Karena yang aku tahu, aku juga belajar itu
structure-nya beda. Kemudian iya sih dari structure juga saya lihat udah beda. Kemudian pronunciation tentu. Apalagi kalau memang native yang ngomong kan ya. Bisa ceritakan nggak gimana kesannya pas pertama belajar, struggle-nya sih? Kalau di aku grammar mungkin nggak terlalu, karena aku memang suka grammar setiap bahasa. Soalnya unik banget dan menurut aku itu kayak teka-teki, ada pola tertentu. Jadi aku lebih gampang ngikutin walaupun cukup berbeda. Dari kosakata itu kadang ada yang mirip Inggris juga, cuman struggle aku itu fokusnya lebih di pronunciation karena beda banget dari bahasa Inggris. Jadi sampai sekarang pun aku masih belum pede bahasa Prancis, masih les juga, improving by self talk juga. Terus apa lagi ya? Iya benar banget tadi dari listeningnya lumayan susah karena kalau kita dengar orang Prancis ngomong itu tuh suka disambung-sambung kalimatnya terus cepat, jadi benar-benar susah banget di bagian itu. Like, mereka tuh end di huruf konsonan ya. Mereka end di huruf konsonan terus disambung sama Iya, vokal selanjutnya. Hmm. Kayak kita yang Indonesia yang menyekat-nyekat, bahkan kita bilang sampai kan ai itu kepotong, tapi mereka Iya. bakal lanjut lagi. Hmm. Like it's quite hard. Tapi untuk di kedai Perancis kakak berapa lama belajar untuk basicnya? Untuk basic sekitar 3 bulan waktu itu. Oh berarti nyaman nggak tuh? Pace belajarnya juga. Nyaman banget. Jadi tuh aku kayak udah banyak yang masuk otak berkat les juga. Kalau dari pengalaman boleh nanya nggak tipsnya kalau untuk belajar Prancis? Tips untuk belajar bahasa Prancis ya. Sebenarnya belajar itu generally ya tergantung dari teknik belajar masing-masing ya. Enakannya kayak gimana? Misal yang versi diulang-ulang terus atau ngajak teman belajar, atau versi yang konsisten suka ngisi soal kayak aku. Tapi yang paling penting ya lebih baik ada pendampingnya juga, misal les. Soalnya kan kalau nggak ada yang ngarahkan itu kan agak susah juga, gak tahu benar salahnya. Jadi penting juga les sih. Iya, jadi uh, practice by doing nggak sih? Iya, Yang paling practice by bagus. doing. Sama yang penting pede. Kebanyakan Oke. orang Indonesia itu kalau practice bahasa itu biasanya malu-malu, alasannya nggak pede, takut dikatain sok bahasa asing gitu. Ya udah pede aja. Mungkin bisa, kalau yang hobi ngonten aja pakai bahasa yang kamu belajar, cari native speakers di internet. Sekarang kan juga banyak, ngomong sama teman yang sama-sama lagi belajar itu membantu banget. As simple kayak join Omegle gitu ya. Ayo om emang. Biasanya iya sih, langsung ketemu native speaker Iya. itu juga recommended. Untuk ya soalnya mau membiasakan telinga sama membiasakan lidah. Iya. Dan kalau misalnya memang kebetulan ketemu native speaker nih jadi teman, jadi kita tuh kayak udah tahu sifatnya orang sana gitu loh, tahu sedikit-sedikit budayanya. Jadi kalau misalnya ke sana ya merasa lebih terbiasa. Nah, kakak kan udah belajar nih, tadi udah sampai tingkat berapa? Sekarang aku di A12. Nah, di A12 kira-kira manfaatnya udah terasa belum untuk kakak? Iya, aku udah, misal pas aku baca artikel nih, aku udah lumayan bisa ngerti gitu. Wih, jago nih, udah baca artikel pakai bahasa Prancis ya. Kamu juga di A12 kan? I'm just started. Tapi nggak masih apa-apa. masih belum pede sih. Cuman ya sekarang saya lagi mengusahakan juga Iya, sama untuk kok. bahasa Prancis. Sama-sama. Mungkin kira-kira ada pesan nggak sih untuk kedai Prancis juga? Pesan Pertama ke kedai Prancis dulu. Pesan ya. Aku lebih ke mau. Oh gini. Pesan untuk teman-teman yang lagi berjuang untuk dapatkan award di LPDP kayak kakak. Oke, untuk mendapatkan beasiswa ya semangat terus sih. Yang penting konsisten, jangan nyerah. Harus dicicil, jangan gopoh. Terus pandai-pandai bagi waktu juga. Terus apalagi ya, dilihat-lihat pokoknya secara detail persyaratannya, siapkan baik-baik gitu. Oke.
sangat-sangat insightful podcast kita hari ini sama Kak Clarissa. Benar, harus dicicil. Nggak ada Bandung Bondowoso belajar bahasa Prancis itu semalam. Bercanda iya. Iya. Nggak ada dia buat belajar bahasa Prancis itu semalam, nggak ada. Iya. Walaupun dengan bantuan jin nggak bakal jadi. Jadi harus dicicil. Iya benar-benar. Gak ada juga yang kejeduk semalam langsung bisa besok. Nggak ada tuh, nggak ada kejadiannya. Jadi kalau mau berambisi, kuliah di Prancis, bisa jalan-jalan. Iya. Banyak Iya. tempat jalan, banyak hiburan. Banyak banget. Bisa ketemu pelukis, artis segala macam juga. Culture banget ya. Jadi kalau dari sana ininya, stylenya. Tapi Paris tuh emang terkenal banget kan, hiburannya, fashionnya segala macam. Totally. Jadi jangan lupa pesannya, kalau mau ke Prancis atau berambisi, itu harus dipersiapkan. Pertama, mulai dari kakak mencari informasi kan ya. Yang cari informasinya, kemudian persiapkan baik dari bahasa, Step by step, step by step, yes, bahasa, step by step. Terus CV juga penting. Oke. Harus di-build lah mulai dari sekarang itu ya. Kalau bisa dari maba. Kemudian juga yang terakhir itu harus konsisten dalam belajarnya. Pandai-pandai bagi waktu juga. Oke, mungkin sekian yang bisa kami bawakan untuk podcast kali ini. Ayo kita beri aplaus kepada Kak Clarissa. Makasih dong, makasih juga udah diundang. Untuk penutupnya kami ucapkan abianto. Abianto. Sampai jumpa di poker selanjutnya.